Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini menggambarkan kriteria umat terbaik yang tercermin dari perilaku masyarakatnya yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sifat tersebut merupakan modal utama agar umat Islam mampu membentuk tatanan masyarakat yang baik dan berperadaban, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat terbaik. Kemudian ayat tersebut secara jelas memberikan tawaran suatu konsep pendidikan yang mampu membawa terbentuknya good civilization, yaitu umat terbaik. Konsep pendidikan tersebut merupakan pendidikan tentang memanusiakan manusia. Ayat tersebut dijelaskan bahwa umat terbaik itu senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian hubungan ayat tersebut dengan lingkungan pendidikan, yaitu ayat tersebut berkaitan dengan lingkungan pendidikan yang baik, karena lingkungan yang berisi orang-orang yang beriman, saling mengingatkan dan mau mendengarkan nasihat orang yang lebih paham, itu merupakan lingkungan pendidikan yang baik. Lingkungan sedemikian itu akan mendukung tercapainya maksud yang dituju oleh pendidikan, yaitu jaminan agar manusia menjadi manusia yang baik dan tidak mengalami kesulitan. Hal ini berarti selama proses manusia hidup serta mendapat keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-Quran surat Al-Isra ayat 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. Inda arudna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiya fafasahu fiya faqalihal qawlu fadammarna tadmira. Akam ahlakna minal quruni min ba'dinu akafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Tafsir Quran surat Al-Isra ayat 16, yaitu apabila Allah berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Maksudnya adalah apabila suatu kaum telah melakukan kemaksiatan dan kejahatan secara merata dan pantas dijatuhi siksaan, maka Allah karena keadilannya tidaklah segera menjatuhkan siksaan sebelum memberikan pernyataan kepada para pemimpin mereka untuk menghentikan kemaksiatan dan kejahatan kaumnya, agar segera kembali taat kepada ajaran Allah. Kemudian tafsir Al-Quran surat Al-Isra ayat 17, yaitu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan
kaum kufar Quraisy yang mendustakan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasulnya sudah Nuh alaihissalam. Ayat ini menunjukkan bahwa generasi-generasi yang hidup di masa antara Adam dan Nuh alaihissalam memeluk agama Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa antara Adam dan Nuh alaihissalam terdapat 10 generasi yang semuanya memeluk agama Islam. Dengan kata lain, ayat ini mengandung makna bahwa orang-orang yang mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah lebih mulia bagi Allah daripada mereka yang mendustakan Rasul-Rasulnya di masa lalu. Kemudian hubungan ayat tersebut dengan lingkungan pendidikan, yaitu ayat tersebut berkaitan dengan lingkungan yang buruk. Karena apabila banyak orang yang mutrah tanpa ada yang memperingatkan, tanpa ada yang meluruskan kebejatan mereka, sehingga kebejatan tersebut merajalela dalam suatu masyarakat, maka ajal dari masyarakat itu akan segera tiba. Oleh karena itu, dalam bermasyarakat kita harus saling mengingatkan kebaikan kepada orang lain, karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah mengetahui itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang surat Al-Hud ayat 100 dan 101. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan ayat surat Al-Hud ayat 100 dan 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wasid. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghairu tattabib. Di sini ayat ini menjelaskan tentang bahwasannya menceritakan tentang negeri-negeri terdahulu yang dimusnahkan karena tingkah laku dan perilaku mereka, sebab menyembah terhadap berhala-berhala. Di mana negeri-negeri tersebut ada yang dimusnahkan dan ada pula yang disisakan sebagian kecilnya untuk menjadi pembelajaran terhadap umat muslim. Dan hubungan ayat ini dengan lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan yang baik akan menciptakan kepribadian seorang pelajar yang baik, dan lingkungan yang buruk pun sebaliknya akan menciptakan lingkungan pelajar yang baik, di mana lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap diri seseorang pelajar. Nah, seperti yang diceritakan dalam ayat tadi, bahwasanya pada saat itu masyarakat kebanyakan menyembah berhala, dan diakibatkan karena menyembah berhala tersebut banyak orang dan banyak penyembah berhala itu musnah dikarenakan tingkah laku mereka musyafa mendustai Allah. Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa kita hidup di lingkungan yang baik dan buruk. Tentunya tergantung kita akan melakukan hal yang baik ataupun yang buruk. Nah, kita sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyadari bahwa kita perlu melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu menebar kebaikan, kemudian menghindari perbuatan yang mungkar, yaitu mencegah kerusakan dan kemungkaran, serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila suatu kaum melakukan kemaksiatan, melupakan apa yang telah dilarang oleh Allah, tidak patuh kepada Rasul Allah, serta menyekutukan Allah,
maka mereka akan mendapat siksaan dari Allah dengan amat pedih, berupa bencana alam ataupun yang lain. Sebenarnya Allah tidak akan menurunkan azab berupa bencana alam ataupun yang lainnya, kecuali karena umatnya berbuat mungkar dan telah lalai kepada Allah sebagai Tuhan seluruh alam dan yang telah menciptakan bumi seisinya.